Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Enjoy Channel. Pada video kali ini kita akan membahas berita yang lagi aktual teman-teman, yaitu mengenai Pak Anies Baswedan yang dipanggil KPK. Rencananya Pak Anies akan dipanggil pada besok Rabu tanggal 7 September 2022. Dan yang akan ditanyakan oleh pihak KPK mengenai Formula E yang kemarin dilaporkan oleh sekelompok orang yang katanya diduga ada dugaan korupsi yang ada di Formula E. Dan ini merupakan satu kewajiban Pak Anies Baswedan untuk datang ke KPK untuk menjelaskan duduk persoalan terkait Formula E. Karena kemarin kita melihat Formula E cukup sukses digelar oleh Pak Anies Baswedan di Jakarta. Yang sebelumnya kalau kita lihat rencananya Formula itu akan digelar di Monas, dan kemarin ini tidak diizinkan oleh pemerintah pusat dan akhirnya mengalihkan tempat Formula E itu di Ancol, dan ternyata di sana mendapatkan satu view yang cukup menarik. Jadi ini ada Formula E, kemudian di sebelah sana view-nya teman-teman itu menghadap ke Jakarta International Stadium. Jadi view-nya ini lebih baik daripada di Monas. Nah teman-teman, coba kita lihat beritanya mengenai Pak Anies Baswedan yang dipanggil KPK. Kita baca berita sahabat Enjoy Channel, yaitu di Detik News. Anies soal dipanggil KPK. Anies mengatakan, saya bantu supaya kasus Formula E jelas. KPK akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E. Anies akan hadir di KPK untuk membuat kasus Formula E menjadi jelas. Insya Allah saya akan datang dan akan membantu untuk bisa membuat semuanya menjadi jelas, kata Anies seusai acara pemotongan mandiri kabel udara di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin 5 September 2022. Anies mengatakan dia sudah menerima surat pemanggilan dari KPK. Pemeriksaan Anies terkait Formula E akan berlangsung pada Rabu 7 September 2022. Berarti besok teman-teman pemanggilan Pak Anies Baswedan. Hanya memberi keterangan terkait Formula E, kata Anies. Sebelumnya, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto menyampaikan penyelidikan perkara Formula E masih terus berlangsung. Namun Karyoto enggan menjelaskan lebih rinci sejauh apa proses penyelidikan yang telah berlangsung. Saya akan konsisten, Formula E masih lidik, kata Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto kepada wartawan Rabu 3 Agustus 2022. Dalam perkara Formula E ini, KPK memiliki sejumlah alat bukti yang akan dianalisis untuk menentukan tindak pidana korupsi. Hingga saat ini KPK masih terus mengumpulkan alat bukti. Kemudian alat bukti lain yang telah kami miliki saat ini dianalisis, dan kemudian apakah dapat disimpulkan peristiwa pidana korupsi dan ada orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tentu arahnya kami ke sana, kata PLT Jubir KPK Ali Fikri. Saat ini belum bisa kami sampaikan secara lengkap, nanti perkembangannya pasti kami sampaikan, sambungnya. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait Pak Anies Baswedan yang akan dipanggil KPK besok mengenai Formula E. Ini memang menarik terkait Formula E ini. Karena kalau kita lihat proses untuk mengadakan Formula E itu ternyata juga tidak gampang. Kemarin waktu Pak Anies akan menggelar Formula E sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi COVID itu akan digelar Formula E. Kemudian setelah itu dilanda pandemi COVID di seluruh dunia termasuk Indonesia. Sehingga menyebabkan Formula E itu ditunda setelah pandemi agak reda. Dan kemarin memang sudah digelar di Ancol, dan luar biasa tanggapan dari masyarakat publik. Dan Formula ini adalah kegiatan yang sifatnya nasional dan internasional. Kenapa nasional? Karena ini melibatkan anak bangsa yang kemarin ikut berpartisipasi dalam gelaran Formula E.
Kemudian ini juga bisa menjadi kegiatan internasional karena yang melaksanakan atau yang menggunakan formula itu adalah atlet-atlet dari luar negeri. Dan tentunya formula itu disorot oleh luar negeri. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau kegiatan ini lancar, sukses, maka yang menjadi bangga adalah Indonesia. Bukan hanya Pak Anies Baswedan, bukan hanya Jakarta, tetapi Indonesia, karena tempatnya di Indonesia. Yang menariknya, kalau kita lihat formula ini, kesuksesan itu memang membuat Pak Anies namanya disebut-sebut sebagai orang yang telah sukses menyelenggarakan kegiatan internasional. Dan kalau kita lihat kegiatan yang serupa, itu ada MotoGP Mandalika. Di Mandalika kemarin itu juga sukses digelar balap motor, teman-teman. Jadi ini balap motor, kemudian kalau Formula E balap mobil. Nah, yang balap mobil ini yang sekarang dipersoalkan terkait anggaran. Dan kemarin memang sudah dilaporkan ke KPK. Nah, ini adalah kewajiban Pak Anies tentunya menjelaskan terkait Formula E di KPK. Nah, sahabat Enjoy Channel, sebenarnya kalau kita ingin melihat kasus lain, misalkan kasus EKTP, itu dulu juga menjadi heboh, menjadi viral. Bahkan Setio Novanto, kemudian Nazarudin menyebut satu nama orang yang menerima dana EKTP. Sampai hari ini belum jelas bagaimana perkembangan orang yang disebut oleh Setio Novanto maupun Nazarudin yang itu menurutnya menerima aliran dana EKTP. Kenapa KPK kok tidak memanggil orang yang disebut Nazarudin maupun Setio Novanto? Ini kan juga menarik untuk dibersihkan kalau benar dia itu menerima aliran dana. Dan saya pikir KPK juga perlu memanggil orang tersebut. Siapa orang itu tentu sahabat sekalian sudah tahu yang dimaksud. Jadi bukan hanya Pak Anies yang selalu diburu terkait Formula E, tetapi coba kasus-kasus lain yang itu sudah jelas duduk perkaranya, coba diselidiki lagi agar fair. Kemudian lagi kasus yang menimpa kader PDIP yang sampai sekarang itu belum ditangkap, Harun Masiku. Jadi ini juga perlu diselidiki oleh KPK karena Harun Masiku itu sudah lama. Kasus ini juga belum tuntas. Padahal ini adalah ranah KPK supaya kasus ini, peristiwa ini lebih jelas. Mestinya bisa menangkap Harun Masiku. Nazarudin yang itu waktu dulu itu kena kasus korupsi, pergi ke luar negeri, itu bisa ditangkap KPK. Masa sekelas Harun Masiku tidak bisa? Inilah yang kemudian dipertanyakan publik, apa yang dilakukan KPK menangkap Harun Masiku saja tidak bisa. Nah, ini menjadi PR tersendiri. Jangan sampai hanya Anies yang ini dipanggil-panggil, bahkan Anies ini diserang-serang oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan Pak Anies Baswedan. Dan kalau kita lihat selama ini Anies dilabeli intoleran, radikal, dan kemarin juga dilabeli Pak Anies sebagai bapak politik identitas dan sebagainya. Katanya mempermainkan isu SARA, dan itulah yang disebut dengan politik identitas. Jadi kapan Pak Anies melakukan narasi-narasi SARA seperti itu? Kita tidak melihat itu. Kalau kita melihat bahwa selama Pak Anies memimpin DKI Jakarta, ini kehidupan beragama di Jakarta jauh lebih kondusif, lebih baik. Bahkan kemarin Pak Anies meresmikan 2 gereja di Jakarta Utara. Jadi saya melihat ini adalah bentuk toleransi yang cukup tinggi dari Pak Anies Baswedan. Padahal Pak Anies ini seorang Muslim yang taat, tetapi beliau juga mengayomi non-Muslim yang kemarin mendirikan gereja dan ini diresmikan Pak Anies Baswedan. Nah, kalau kita melihat ini semua yang dikerjakan Pak Anies, maka kita bertanya label tentang intoleransi, kemudian narasi SARA, radikal, dan sebagainya. Kita tidak melihat itu pada sosok Pak Anies Baswedan. Justru Pak Anies ini menghadirkan yaitu kesetaraan, bahkan kemarin pihak gereja memberikan satu predikat kepada Pak Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Ini kan menjadi luar biasa, dan ini pengakuan dari pihak non-Muslim sendiri kepada Pak Anies Baswedan. Jadi mana yang mereka katakan bahwa Pak Anies itu memainkan politik identitas?
Mana buktinya? Yang sebenarnya yang terjadi adalah Pak Anies ini toleran dengan pihak-pihak yang lain yang tidak seakidah dengan Pak Anies Baswedan. Maka disinilah dibutuhkan toleransi antar umat beragama. Itu sahabat Enjoy Channel yang kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang dipanggil KPK terkait Formula E, dan Pak Anies siap hadir besok untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh pihak KPK mengenai Formula E. Biar jelas duduk perkaranya, itu yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.